bahkan proyek ini masih terus berjalan gitu kan. Ya belum selesai sih sampai sekarang, tapi mereka udah ada penandatanganan untuk pembelinya ya, kayak Pupuk Indonesia sama kalau nggak salah kalau di sahamnya tuh ada perusahaan TPIA kayak gitu. Jadi ya memang ini prospeknya jangka panjang. ITMG juga sama, dia bikin gasifikasi juga pakai anak usahanya, kalau nggak salah anak usahanya itu namanya PT Indominco Mandiri gitu. Nah, tapi ini masih berlangsung juga tahun 2025 mereka baru jadi kalau menurut manajemen ya. Dan yang lainnya juga ada hilirisasi tapi dalam produk berbeda, bukan gasifikasi kayak bisa produk briket atau produk kokas kayak gitu. Jadi tetap mereka itu diharapkan ya jangan bakar langsung lah batu bara gitu kan, karena emisinya tinggi, jadi tetap akan ada proses itu, cuman itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Dan penggunaan batu bara itu yang diharapkan pemerintah turun, tapi dalam artian bukan untuk secara langsung dipakai sebagai konsumtif gitu ya, sebagai listrik secara langsung, tapi kalau bisa mendukung ke arah EBT gitu. Misalnya kalau pemakaian batu bara untuk ini ya produksi EV atau produksi baterai dan lain sebagainya, karena tentu batu bara ini bisa dibilang energi yang menghasilkan apa ya tegangan yang tinggi gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi emang batu bara ini menyokong dari banyak industri dan harga yang relatif lebih murah gitu ya. Ya, oke. Nah kita bahas emiten ya, karena udah banyak nih yang nanya-nanya terkait emiten. Tasya, kita tahu ya belakangan ini kita tuh dipertemukan dengan musim yang sangat-sangat panas. Bahkan ini di Bangladesh tuh suhunya sampai 50 derajat. Di India juga kalau nggak salah sampai 47, 48. Dan ini tentunya mempengaruhi penggunaan listrik ya di sana, terutama untuk pendingin ruangan gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya sama beberapa emiten di Indonesia yang misalnya mereka itu ada ekspor ke Bangladesh dan juga India gitu? Ada pengaruhnya juga. Kalau kita bicara tentang India sama Bangladesh, di sana kan emang lagi mengalami gelombang panas ekstrim ya, bahkan saya cek sampai 40 derajat gitu Celcius. Sampai ada yang bilang aspalnya meleleh gitu. Pasti di sana membutuhkan pendingin ruangan atau kayak AC atau kipas angin yang lebih tinggi. Jadi listriknya naik gitu ya. Ini juga inline sebenarnya yang dikatakan pemerintah India, sempat saya mention di awal ya. Pemerintah India itu kan mereka belum memenuhi target, sekitar 30% targetnya untuk supply EBT gitu. Tapi ternyata nggak sampai segitu. Artinya mereka harus ngimpor lebih banyak batu bara untuk menutupi itu. Nah, sekarang emiten yang diuntungkan yang potensi mereka ekspor ke India, ini juga ada beberapa di Indonesia, kayak contohnya ITMG, terus BBA, Adaro, sama kalau nggak salah India, mereka juga ada ekspor ke India. Jadi pasar India ini masih jadi hal yang cukup menarik lah dan bisa jadi katalis positif ya di tengah penurunan batubara dari negara lainnya kayak China, Eropa, dan US gitu. Jadi ya ini masih bisa jadi katalis positif lah gitu Kak Oli. Oke, nah kalau pertanyaannya dari Rio nih, kalau misalnya di kondisi sekarang kan harga batu baranya juga lagi koreksi. Kalau misalnya investnya jangka panjang 3 tahun ke depan nih, untuk Indi boleh nggak kira-kira kata Tasya? Indi ya, bentar kita lihat teknikalnya juga. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang ya, kan saham batu bara itu cyclical. Siap nggak untuk nge-hold jangka panjang ya, kita harus siap juga dengan cyclicalnya itu. Karena kecenderungan saham cyclical itu naik turunnya tuh lebih volatile gitu dibandingkan dengan saham-saham yang defensif gitu. Dan kalau kita melihat prospek juga secara fundamental ya, Indi itu dia selain dari batubara, walaupun kontribusi pendapatan masih banyak batubara, mereka juga mengembangkan EBT ya, bahkan mereka jualan motor listrik gitu, kalau nggak salah mereknya Alpha One gitu ya. Jadi memang untuk prospek jangka panjang menarik gitu, tapi untuk investasi atau enggaknya ya harus siap sama yang namanya fluktuasi itu begitu Kak. Terus kalau kita ngelihat secara teknikalnya, sebentar, teknikalnya untuk India.
Indika Energi. Aku sambil naikin pertanyaan yang lain ya. Nah, ini pertanyaan dari Baby Liu dan mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga. Apakah strategi buy on weakness untuk raih capital gain menjelang comeback dividen cocok untuk saham batubara? Contohnya PTBA, mengingat dividen dari hasil kinerja 2022-nya kan, sorry ini pertanyaannya kepotong, belum didistribusikan dengan kemungkinan yield yang besar. Mungkin jawab yang tadi dulu, Indi tadi secara boleh. teknikalnya sebenarnya masih bergerak sideways aja ya. Mungkin ya perlu diantisipasi aja sih kalau dia misal turun dari support sekitaran 2000 lah sebagai ininya support yang terdekat gitu. Nah, kalau bahas tentang ini juga ya dividen ya. Nah, ini memang jadi yang cukup menarik juga karena rata-rata perusahaan batubara ini masuk ke indeks high dividend yield 20 gitu. Itu kayak ITMG, PTBA, Adaro, mereka kan mencatatkan ini ya dividen yang cukup besar gitu, bisa kita bilang ya dividen jumbo gitu. Tapi pertanyaan apa? Boleh gitu kalau beli mendekati itu gitu ya. Nah, ini ada strateginya sebenarnya. Kalau mau beli deket-deket pembagian dividen, hitung dulu yang namanya dividend yield gitu. Dividend yield itu perhitungan dari berapa banyak sih dividen yang kita dapat dibandingkan dengan harga beli kita gitu. Jadi kalau misalnya dividen yield-nya ternyata lebih rendah nih dari potensi penurunannya gitu ya setelah ex-date, ya kita akan rugi gitu. Makanya ini perlu diperhatikan karena kadang orang itu cenderung mereka ngelihat oh dapat dividen yield tinggi gitu, terus ngelihat dividen per lembarnya kok jumbo gitu kan. Tapi ternyata nanti ke bawah ARB gitu. Bahkan beberapa kasus kayak ITMG yang udah bagi dividen terus ULTN itu ARB berjilid kan. Jadi perlu diperhatikan juga. Kecuali kalau udah hold dari lama ya tinggal ini aja tunggu dividen itu bisa menjadi pemanis lah gitu. Oke. Nah, tadi Tasya ada singgung tentang ITMG gitu. Jangan sampai ibaratnya terkena dividend trap gitu ya. Kayak ITMG baru belinya pas comeback, ternyata pas ex-date-nya ARB berkali-kali. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan para investor kalau misalnya mereka masih hold sektor batubara, tapi hold-nya itu belinya dari di harga atas gitu, Tasya? Kalau tipsnya buat investor ya, kita pertama cek porsi dulu gitu. Nah, sebenarnya porsi kita beli di saham batubara ini tuh dibandingkan total porsi modal kita yang masuk di saham ini berapa gitu. Tentu kalau misal kebanyakan ya porsinya, nah ini jadi kurang bijak gitu karena resiko kerugian kita akan mempengaruhi seluruh portofolio. Tapi kalau misalnya kita punyanya sedikit gitu ya, kita hold dan kita udah siap sama resikonya, ya kita udah dapat dividen bisa jadi pemanis, ya nggak apa-apa, keep aja sambil nunggu dia ada technical rebound, ya kita bisa cabut dari situ. Tapi kalau misalnya kebanyakan, ya sebenarnya kita harus bisa punya mindset let go gitu ya, untuk sedikit demi sedikit bisa cut loss lah kayak gitu, atau kurangin porsinya. Karena yang paling penting itu dalam menjaga portofolio adalah kita bisa mengoptimalkan return dengan diversifikasi juga gitu ya. Jadi jangan porto kita itu dominan di komoditas aja, apalagi itu cyclical kan. Nah, kita harus bisa lebih mengantisipasi itu. Ini catatan ya, Sobat Cuan, yang dibahas itu kalau misalnya Sobat Cuan yang masuknya di harga atas, tentunya akan berbeda treatmentnya kalau Sobat Cuan masuknya di harga bawah, kayak di 2020, 2021, mungkin nggak masih biarin aja untuk tetap hold dan nikmatin aja gitu dividennya setiap tahun. Kalau menurut Asya gimana? Menarik sih sebenarnya, karena kalau kita hold dari 2021 bahkan udah banyak yang beggar ya, kayak ITMG gitu. Sama dividennya mungkin mereka bisa dapat yield yang lebih besar gitu. Kalau misal pakai yield dari comeback itu sekitaran 20%, kalau misal dari bawah tentu akan lebih tinggi lagi. Jadi masih cukup menguntungkan sebenarnya kalau masih bisa keep hold gitu ya. Tapi tentu nanti harus watch secara teknikalnya juga dan dilihat dari porsinya gitu. Jadi ya nggak salah juga untuk mulai realisasikan profit. Seperti itu sih Kak Oli. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Vincent. Kak, kapan waktunya untuk HK saham batubara? Mungkin
lebih halusnya gini, apakah sekarang itu masih momen yang tepat untuk kita berinvestasi saham batubara jangka panjang, atau menurut Tasya lebih baik nunggu cycle berikutnya, dalam artian ya tunggu aja lah sampai harga batubaranya acuan ya, harga batubaranya benar-benar melemah di bawah 100, balik kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Biasanya kan kalau habis cycle harga batubaranya terkoreksinya cukup dalam gitu, dan justru lebih menarik ketika saham batubaranya lagi banyak dijauhin banyak investor gitu karena takut berinvestasi di perusahaan tersebut. Menurut Tasya seperti apa? Kalau nilai saat ini apakah saatnya akumulasi saham batubara? Sebenarnya kalau aku pribadi lebih ke wait and see dulu ya, karena ngelihat trennya juga masih cukup sideways dalam jangka pendek, walaupun dalam prospek jangka panjang masih ada gasifikasi dan hilirisasi seperti itu ya. Cuman aku lebih ke wait and see dulu, apalagi ini saham cyclical gitu. Mungkin beda strategi dengan orang lainnya ya, yang ngelihat oh batubara dia punya potensi yang tinggi gitu dari yield-nya atau dividennya dan lain sebagainya. Tapi prinsipku yang paling penting adalah kalau berinvestasi adalah kita bisa diversifikasi gitu ya. Jadi kalau misal saat ini masuk ke batubara ya mungkin bisa, tapi dikit-dikit aja ya gitu. Mungkin bisa pertimbangan juga ke sektor lainnya gitu, karena sebenarnya masih banyak juga kok sektor yang cukup menarik saat ini gitu ya. Jadi yang penting adalah kita bisa mengoptimalkan lah porsi dari beberapa saham yang kita punya, dan tentunya diversifikasi kayak gitu. Dan untuk balik ke batubara lagi ya, mungkin kalau aku pribadi lebih ke wait and see dulu untuk masuk saat ini gitu. Mungkin kita tunggu dulu lah sampai ada kita timbang nih katalis positif sama negatifnya itu lebih gedean mana. Kalau udah mulai banyak katalis positifnya yang mungkin bisa mendorong fundamental lebih bagus, mungkin itu akan menarik. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, aku juga baru ingat, ini pertanyaan yang sering dititip sama Sobat Cuan. Kalau saham batubara cocok nggak sih investasinya pakai metode dollar cost averaging, Tasya? Kalau jujur personally, aku kurang ini sih untuk DCA di saham batubara ya, karena dia terlalu cyclical gitu, naik turunnya cepet gitu. Jadi kalau untuk DCA di ini, kita harus siapin mental lagi ini yang lebih siap sama risiko fluktuasinya gitu. Jadi kalau DCA itu sebenarnya lebih cocok ke saham-saham dia yang lebih ke sektor defensif begitu ya. Apalagi kalau di Indonesia biasanya sektor defensifnya itu kayak banking, terus kayak consumer good gitu. Mungkin aku lebih memilih yang seperti itu Kak Olive. Kalau di batubara karena komoditas, jadi mending teman-teman lihat momentumnya aja gitu secara teknikal gitu. Karena biasanya saham cyclical itu dia lebih react-nya kalau kita mau beli itu dari teknikalnya gitu, dibandingkan kalau kita DCA tiap bulan seperti itu. Oke, terima kasih